Di Bali dikenal istilah wewidangan atau kawasan atau bentang wilayah yang tentu ada batas-batasnya. Jadi wewidangan subak ada batasnya, subak perairan dan juga bentang alamnya. Kemudian ada wewidangan di Sepakraman yang mana masuk desa, yang mana tepining siring atau telajakan-telajakan desu, duen desu sampai sungai. Kemudian batas-batas wewidangan pribadi seperti sawah due carik pribadi, wewidangan lain seperti due desu itu pelabu-pelabu. Nah, kemudian batas-batasnya ditentukan. Jadi wates atau batas menjadi satu hal yang paling krusial, paling mendesak dasar daripada terbentuknya pakraman, karena batas-batas wilayah menjadi sumber persoalan kalau tidak dikelola dengan baik. Jadi bentang alam dari pakraman atau desa-desa di Bali itu ada wates. Sementara itu kita lebih jauh di masa belakangan, wates itu juga ditambahi satu, wates galah atau dawuh, karena wates itu menentukan ketika terjadi upacara. Wates batas kapan upacara itu dimulai dan dibuka, atau ketika nyepi kapan wates dawuh itu dijadikan tonggak untuk memulai nyepi, kemudian membukanya setelah nyepinya hari setelahnya jam berapa disepakati, itu wates galah atau dawuh. Dan demikian juga wates galah atau dawuh ini menjadi penting ketika kita ngupek haru yang lain, termasuk juga kalau ada acara. Watesnya jam berapa, ada wayang, joget, itu galahnya jelas, wates galah mengadakan pertunjukan joget atau pertunjukan yang lain yang mengganggu keributan. Ada wates galah. Nah, wates yang lain adalah wates suara. Jadi wates batas suara itu dibatasi, tidak semua orang bisa melakukan sekendak hatinya membesarkan suara, atau setelah diberikan izin dengan sekencang-kencangnya nabuh gitu, atau katakanlah menggonjakan, menggenjekan, itu ada batas suaranya, karena oleh desa ditentukan ada batas wewidangan, wates galah atau waktu, dan suara. Jadi suara harus tahu tempatnya, harus batasnya seperti apa, kemudian waktunya kapan selesai dan mulai, dan tentunya di batas-batas mana secara teritori atau wewidangan wilayah sesuatu boleh dilakukan. Jadi ada 3, wates wewidangan, wates galah utawi dawuh atau dawuh, dan kemudian wates suara. Kalau sudah pantas sirap, ya sirap, wates tidur, ya, itu wates daripada galah. Dan kemudian kalau sudah selesai, wates untuk suaranya kapan mulai, jauhnya seperti apa, tidak boleh teriak-teriak. Itu ada di dalam kebiasaan tradisi kita. Dan ini muncul sekarang di Bali, persoalan wates suara tiba-tiba di wewidangan yang salah maksudnya di dalam pakraman atau dekat berimpit dengan pakraman, tiba-tiba suara jeduk-jeduk dan suara musik sangat keras, apalagi tidak ada wates galahnya 24 jam, atau ketika desa tidur secara terus menerus ada suara-suara. Nah, ini wates galah suara ini tidak pernah menjadi praharem yang jelas di desa-desa di Bali. Oleh karena itu sekarang menjadi mendesak sekali
apalagi muncul di daerah pariwisata, jam berapa sampai jam berapa musik boleh dibunyikan, karena banyak desa berhimpitan atau bahkan di dalam desa Pakraman. Kemudian wates galahnya, wow, tadi batas waktu. Sekarang adalah suaranya. Jika memang dibolehkan di tempat itu, Widangan itu membangun night club atau pub, harus ada wates suara. Wates suara dibangun atau ditata dengan cara membuat bangunan-bangunan yang kedap suara. Nah, ini yang mesti ditegakkan di Bali. Penegakan ini tentu akan membuat tata titik, tata tentrem desa Pakraman menjadi kembali bisa kita raih. Kalau tidak ada penegakan tata titi suara, wates galah, dan wates wewidangan, di mana peruntukan apa untuk apa, batas suara keributannya atau kegiatan sampai jam berapa, kemudian suaranya untuk kegiatan-kegiatan ini tidak dibatasi volume atau ada bangunan kedap suara yang perlu dibangun. Nah, ini tentu menjadi pemikiran kita bersama.